Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak Rahman pada mata pelajaran biologi. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang keanekaragaman hayati. Tahukah kalian apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri lainnya. Keanekaragaman hayati terdiri dari keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan juga tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keanekaragaman yang timbul karena adanya variasi suatu gen dalam suatu spesies, contohnya pada spesies kucing terdapat spesies kucing Angora berbulu panjang, kucing Siam dan kucing Bainese. Pengertian keanekaragaman tingkat jenis adalah keanekaragaman yang timbul karena adanya perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat, misalnya di halaman terdapat pohon mangga, mawar, semut, belalang, kupu-kupu, melati. Sedangkan untuk keanekaragaman tingkat ekosistem adalah keanekaragaman yang timbul karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan makhluk hidup tertentu, contohnya ekosistem sungai, ekosistem terumbu karang, ekosistem hutan. Keanekaragaman hayati di Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Hal ini ditandai oleh adanya fauna bertipe oriental, australis, dan peralihan, memiliki tumbuhan flora bertipe Malaysiana. Memiliki hewan dan tumbuhan yang endemik. Juga memiliki hewan dan tumbuhan yang langka. Ciri-ciri daerah oriental. 1. Mamalia berukuran besar, misalnya gajah Sumatera, banteng, dan harimau Sumatera Panthera tigris sondaicus. 2. Banyak jenis primata, misalnya orang utan Sumatera, orang utan Kalimantan, kera. 3. Warna bulu burung kurang menarik dan tidak beragam, misalnya, burung rangkong dan juga burung murai. Ciri hewan daerah australis diantaranya, mamalia berukuran lebih kecil. Memiliki mamalia berkantong misalnya walabi kecil, walabi semak, dan kanguru pohon. Warna bulu burung lebih menarik dan beragam, misalnya burung cendrawasih dan burung kasuari. Ciri hewan daerah peralihan pada daerah peralihan atau transisi oriental australis di daerah Sulawesi dan Nusa Tenggara, terdapat hewan-hewan dengan ciri khas tersendiri misalnya, komodo yang berada di Pulau Komodo NTT, babi rusa, anoa, dan burung maleo yang berasal dari Sulawesi. Untuk hewan langka di Indonesia, diantaranya ada badak Sumatera, harimau Sumatera, tapir, dan juga komodo. Sedangkan untuk tumbuhan langka ada tumbuhan matoa, gandaria, dan sebagainya. Manfaat keanekaragaman hayati adalah sebagai penghasil sumber daya alam hayati. Di antaranya, sumber kayu, sumber karbohidrat, dan sumber protein, sumber obat-obatan dan kosmetika, sumber plasma nutfah atau sumber gen, dan sumber perikanan. Juga sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi dan wisata. Apa saja yang bisa menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati? 1. Hilangnya habitat dan fragmentasi. Hilangnya habitat ditandai dengan menyusutnya materi pada tempat yang sesuai atau cocok untuk hidup, sedangkan fragmentasi habitat adalah pemisahan suatu habitat menjadi lebih kecil lagi. 2. Spesies-spesies eksotik. Introduksi spesies adalah suatu upaya mendatangkan spesies asing ke suatu wilayah yang telah memiliki spesies lokal, misalnya di Indonesia, penggunaan padi unggul telah menyebabkan punahnya padi tradisional. 3. Degradasi habitat adalah kerusakan habitat karena polusi, misalnya hujan asam, eutrofikasi, efek rumah kaca. 4. Eksploitasi secara berlebihan. 5. Industrialisasi kehutanan dan perikanan. 6. Perubahan iklim global. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati dapat dilakukan melalui konservasi, contohnya 1. Cagar alam. 2. Suaka marga satwa. 3. Taman nasional. 4. Taman wisata alam. 5. Taman baru. Adapun upaya selanjutnya yaitu melalui diterbitkannya peraturan perundang-undangan dan diberlakukannya Kepres atau Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993. Demikianlah materi yang sudah Bapak sampaikan. Tugas kalian pada minggu depan adalah untuk mencatat dan mencari pengertian dan contoh dari cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, taman wisata alam, dan juga taman baru. Tugas tersebut